Shalom, Happy Sunday, dan selamat datang di gereja kita New Wine International Church. Kami sangat diberkati karena kita bisa bersama-sama beribadah dengan saudara-saudara sekalian hari ini. Dan perkenalkan saya, Fajar Tobing, akan memandu host mingguan kali ini. Kami berharap Anda dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja. Dan kami selalu berdoa untuk Anda dan keluarga. Apapun keadaan Anda dan apapun yang Anda rasakan kali ini, saya percaya dalam 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Dan hari ini kita akan bersekutu bersama-sama untuk menikmati setiap pujian yang akan dinyanyikan dan juga firman Tuhan yang disampaikan. Dimanapun dan kapanpun Anda menyaksikan ibadah ini, kami mau mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi bagian dari ibadah hari ini. Saya pribadi sangat excited untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Jerry JS dan dengan topik keyakinan atas masa depan. Gereja kita masih full online service setiap minggunya dan akan dilakukan via YouTube di YouTube channel NWI Church dan juga di YouTube channel Robert Lea Sutanto setiap hari Minggu jam 10 pagi WIB. Mari ajak teman-teman dan keluarga Anda untuk beribadah setiap minggunya. Kids Church telah aktif kembali via Zoom dan untuk detailnya akan tertera di layar, dan mari ajak anak Anda untuk beribadah bersama-sama. Ikuti juga sosial media kami Instagram @NWIChurch dan Facebook kami di New Wine International Church untuk mengetahui kegiatan gereja, dan juga kami sekarang sudah hadir di aplikasi TikTok dengan akun @NWIChurch. Jika Anda nyaman dengan apa yang Anda rasakan di gereja ini, you are more than welcome untuk berpartner atau berkontribusi bersama kami, bahkan tertanam bersama dengan kami di New Wine International Church agar Anda memiliki rumah dan komunitas untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Kami ingin menjadi keluarga Anda. Caranya adalah dengan mengisi formulir virtual atau online connect card di tautan yang akan ada tertera di layar, dan bisa ikut juga ada kegiatan welcome lounge setiap bulan di minggu terakhir yang nantinya itu setelah ikut dari welcome lounge Anda bisa tertanam lebih dalam lagi dalam sebuah komunitas atau sebuah kelompok sel yang dinamakan Connect Group. Gereja kita mengadakan program mingguan yang dapat diikuti oleh jemaat sekalian. Ada Connect Group, ada Instagram Live Q&A, Bible Study, Sacred Marriage, Worship at Home, dan sebagainya. Untuk detail, link, dan cara registrasi bisa dilihat di sorotan atau highlight di sosial media Instagram gereja kami @NWIChurch. Untuk persembahan perpuluhan program Rp5.000 dan donasi kepedulian COVID-19 bisa Anda lakukan melalui transfer bank dengan detail dan keterangan yang akan muncul di layar, dan juga bisa men-scan QR code di layar. Update-nya, gereja kita sudah melakukan batch ke-46 karena gereja sudah membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang terkena dampak pandemi ini, dan masing-masing keluarga yang menerima bagian dalam bentuk sembako, vitamin, makanan, dan lain-lain akan ada cuplikannya di layar. Laporan juga bisa dilihat di sosial media gereja kita. Kami mau mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati Anda, your intentional generosity. Jika jemaat yang membutuhkan pelayanan baptisan, penyerahan anak, konseling, ataupun prayer request, bisa menghubungi nomor khusus WA yang tertera di layar dengan tim sekretariat dari gereja kami, atau juga bisa menghubungi kami via DM di sosial media Instagram gereja kami. Himbauan untuk tetap berjaga-jaga karena COVID-19 masih ada di sekitar kita. Mari kita melakukan vaksin dengan lengkap, booster, dan juga menggunakan masker saat berpergian. Selalu cuci tangan, menjaga jarak, dan juga menjaga kebersihan kita. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati untuk kita sama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Siapkan juga catatan khotbah supaya Anda bisa menyimpan, mencatat firman Tuhan yang menjadi rema bagi Anda minggu ini, bagi Anda di minggu ini. And don't skip the worship session. Silakan bagikan tautan YouTube ini ke orang lain agar mereka juga bisa mengikuti ibadah kita. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe
channel ini biar Anda tidak ketinggalan video-video baru dari gereja kita. Izinkan saya untuk membuka ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, di minggu ini kami percaya Tuhan sudah persiapkan hati kami untuk memuji, menyembah Tuhan. Bahkan Tuhan akan menabur benih firman Tuhan yang terbaik bagi kami untuk kami terima di minggu ini sebagai rema. Dan kami juga berterima kasih Tuhan untuk setiap anugerah penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan pada kami sepanjang minggu yang lalu. Kami bersyukur Tuhan dan kami mau buka ibadah kami di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sunday New End Church. Senang sekali kita dapat beribadah bersama. Kita siapkan hati kita, kita siapkan ucapan syukur kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari kita nyanyikan sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalan jarum telur, damai sejahtera senantiasa. Yes, jalannya pun penuh dengan damai sejahtera. Saat kita percaya sama Tuhan, kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan yang akan meluruskan jalan. Tuhanlah yang akan mengarahkan jalan kita dan memberkati kita.
Bagimu Tuhan segala pujian. Dengan segenap hati Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Could I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and never hope to be, I owe it all to Thee. To God with His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Dengan apa? Dengan apa harus ku berikan padamu tanda terima kasih buat kasih-Mu kepada diriku. Mari kita angkat tangan kita sama-sama nyanyikan bagimu ya Tuhan. Bagimu ya Tuhan segala pujian. Bagimu ya Tuhan buat kasih sayang. Dengan darah-Mu
Selamat pagi jemaat semua, Shalom. Nama saya Jerry. Pada hari ini saya diminta untuk membawakan tema tentang, hari ini kita mau bicara tentang uang. Kita mau bicara tentang investasi, kita mau bicara tentang cari uang. Jadi hari ini topiknya menarik sekali. Saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Jerry, saya jemaat di New Wine. Saya sehari-harinya bekerja di dunia keuangan. Saya bekerja di pasar modal, di bursa saham. Saya bekerja di sebuah sekuritas atau broker milik asing, broker asing yang merupakan broker terbesar di Indonesia, broker asing terbesar di Indonesia. Saya bukan bicara seperti ini untuk menyombongkan diri atau gimana, tapi saya berharap pengalaman dan panggilan yang Tuhan kasih ke saya itu memberikan perspektif dan bobot yang lebih dalam ke pesan ini hari ini. So jadi kalau kita udah siap, kita mau bicara sedikit tentang uang. Kalau yang belum ngopi mungkin ngopi aja dulu dalam 1 menit ke depan, karena ini topiknya lumayan banyak dan lumayan padat. Oke, kita mulai aja. Jadinya pada hari-hari ini saya melihat ada 2 problem ya, ada 2 hal, fenomena yang sedang terjadi di masyarakat. Fenomena yang pertama adalah fenomena tentang pekerjaan. Fenomena di mana orang-orang sepertinya, banyak orang saat ini tidak yakin akan pekerjaan mereka. Ada yang kehilangan pekerjaan mereka, ada yang pekerjaannya berubah drastis, mungkin karena COVID, mungkin karena penyebab yang lain. Dan juga ada orang-orang yang mempertanyakan tentang masa depan pekerjaan, masa depan kesejahteraan mereka hari-hari ini. Apakah kamu salah satunya? Bahkan di Amerika sekarang sedang terjadi fenomena besar yang disebut The Great Resignation. The Great Resignation itu fenomena di mana begitu banyak orang berbondong-bondong rame-rame berhenti dari pekerjaan mereka. Karena macam-macam, karena COVID, karena mereka lagi dapat stimulus. Tapi intinya orang-orang sekarang sedang take a break. Orang-orang sedang take a break semua. Dan semua lagi bertanya-tanya, gue selanjutnya mau kerja apa? Atau bertanya, kerjaan gue yang sekarang ini nih, gue masih mau lanjutin apa enggak ya? Jadi banyak pertanyaan seperti itu. Apakah kamu juga bertanya-tanya seperti itu? Itu fenomena yang pertama. Ada fenomena yang kedua. Fenomena yang kedua adalah tentang dunia investasi. Sekarang ini lagi banyak sekali penawaran-penawaran investasi dan orang-orang semua seperti lagi sibuk ya memikirkan harus investasi apa hari-hari ini. Dari main saham di Indonesia, di bursa saham Indonesia sendiri, pemain saham yang dari individu atau kita sebutnya retail itu juga sekarang sedang meningkat dengan pesat sekali. Jadi orang-orang yang dulu mungkin nggak pernah main saham sekarang banyak yang terjun ke dunia saham. Dan di luar saham ada lagi reksadana. Di luar reksadana ada lagi forex yang belum lama ini lagi rame tuh kasusnya Binomo yang katanya trading pakai robot gitu, tapi ternyata ujungnya penipuan itu juga lagi rame. Ada lagi yang lebih boom lagi, cryptocurrency, Bitcoin, semua Ethereum, semua lagi rame. Jadi ada 2 fenomena nih. Ada fenomena tentang orang yang mempertanyakan pekerjaan mereka dan ada fenomena tentang investasi. Nah, 2 fenomena ini saya yakin pasti teman-teman semua ada mengalami atau mendengar atau tidak bersinggungan dengan tema-tema ini. Nah, pada hari ini saya dengan latar belakang saya di dunia keuangan dan dengan apa yang Tuhan sudah berikan pengertian, hari ini saya ingin membagikan tentang 2 tema ini. Ada hubungannya dari 2 tema ini, ada rahasia-rahasianya, dan juga di antara 2 tema ini sebetulnya ada semacam tipuan juga ya di dalam 2 tema ini. Sekarang kita ngomong yang paling juicy dulu, yang orang semua mau denger nih, tentang dunia investasi. Jadi kita mau ngomong tentang dunia investasi yang sebenar-benarnya nih. Dan saya juga akan buka beberapa
rahasia-rahasia dapur dari kita di bursa saham ya. Jadi kita ngomong dunia investasi. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita perlu paham bahwa dunia investasi dan seluruh sistem keuangan yang kita sebut perekonomian, semua yang kita sebut perekonomian itu, semua itu tuh sistem buatan manusia. Semuanya sistem dibuat oleh manusia. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh investasi itu harus udah jadi gaya hidup, atau investasi itu harus udah jadi lifestyle sehari-hari, seperti orang makan, seperti orang minum gitu. Ada yang ngomong begitu ya, investasi itu udah harus jadi kebiasaan sehari-hari. Well actually itu nggak tepat sih sebetulnya. Kenapa? Karena manusia dari pertama kali ada di muka bumi ini, manusia sudah makan dan minum, dan sudah ada hal-hal yang lahiriah ya dari manusia. Tapi dunia investasi dalam konteks yang kita ngomongin hari ini, yaitu hari ini orang kalau ngomong investasi lebih ngomong ke aset finansial. Aset finansial yang tidak berwujud, biasanya lebih ke arah situ ya. Jadi saya tetap di dalam konteks itu. Hari ini kalau orang ngomong investasi itu seperti itu, sebetulnya investasi itu bukan bagian dari kehidupan manusia sejak dahulu kala. Jadi berbeda dengan makan dan minum, atau contoh lain berbeda dengan gravitasi. Kalau gravitasi itu kan dari sejak dunia diciptakan sudah ada. Kalau orang yang nggak paham, orang yang tidak terlalu banyak baca, mungkin mereka berpikir investasi nih dari dulu manusia tuh begini, dari dulu orang tuh ngelola uang tuh kayak gini. Sebetulnya enggak. Jadinya yang kita sebut hari ini sebagai investasi itu sebetulnya itu lebih sebuah mainan baru ya. Mainan baru atau fenomena baru dalam sejarah manusia yang panjang. Manusia udah hidup mungkin ribuan, puluhan ribuan, ratusan ribu atau mungkin jutaan tahun gitu ya. Udah lama. Investasi modern yang kita kenal hari ini itu baru ada kira-kira sejak abad ke-17. Kita baru aja ngelewatin abad 20 ya, sekarang kita di awal-awal abad 21. Tapi kita udah lewatin abad 20. Investasi seperti pasar modal, saham, semua itu baru diciptakan tuh kira-kira di awal abad 17. Jadi ya baru 300 tahunan, dari abad 17 ke abad 20 tuh baru 3 abad, itu kira-kira 300 tahunan lebih dikit. Itu mainan baru ya, kalau dibilang dalam sejarah manusia yang sudah puluhan ribu tahun, itu sesuatu yang istilahnya masih eksperimen, sesuatu yang masih baru. Nah kita sebagai orang Kristen tuh harus lebih pintar ya, jangan mudah tertipu. Saya juga sebagai orang yang di pasar modal juga sangat menghimbau teman-teman semua untuk tidak mudah tertipu dalam pemikiran-pemikiran bahwa oh investasi itu dari dulu sudah begini. Enggak, ini sesuatu yang relatif baru. Nah, dunia investasi itu semuanya dibangun berdasarkan teori. Dan teori itu yang bikin teori manusia. Itu semua buatan manusia. Dan itu teori ekonomi itu dari satu teori nyambung ke teori lainnya. Jadi kalau benar-benar kita baca sejarah perekonomian, teori ekonomi itu selalu berubah. Kenapa selalu berubah? Karena satu teori dia ampuh untuk sejenak, untuk beberapa periode, tapi nanti kemudian teori ekonomi itu fail, gitu, gagal. Dan kemudian harus digantikan dengan teori yang baru lagi. Nanti teori yang baru itu gagal lagi dan harus diciptakan teori yang baru lagi. Jadinya kayak contohnya sekarang teori keuangan yang kita pakai saat ini lebih mendekati apa yang orang sebut sebagai Keynes. Nah tapi sekarang aja orang-orang sudah mulai banyak pertanyaan keefektifan dari sistem keuangan yang hari ini ada, sistem Keynesian ini. Dan orang-orang mulai ada beberapa yang mengutarakan teori-teori ekonomi baru. Teori-teori ekonomi baru, contohnya ada yang ngomong modern monetary theory.
MMT. Ada lagi yang belum terlalu kedengaran, Universal Basic Income. Itu juga ada satu teori baru yang lagi dikembangkan. Belum tahu bisa apa nggak dikembangkan. Tapi maksud saya bukan kita mau belajar sejarah. Maksudnya saya mau kasih tahu ke teman-teman kalau semua ini cuma teori manusia. Dunia keuangan, perekonomian, semua ini teori manusia. Kalau teori itu dibuat oleh manusia, jadinya kita yang berada di dalam, kalau kita di dalam sistem itu, sebetulnya itu adalah manusia mengandalkan manusia. Dan manusia mengandalkan manusia. Manusia mengandalkan manusia. Itulah pada dasarnya perekonomian tuh mengandalkan manusia. Pikiran-pikiran manusia. Perilaku-perilaku manusia. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan bicara apa tentang perilaku seperti ini yang mengandalkan manusia. Kita bisa lihat di Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5 itu berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi kalau kita mau investasi, kita mesti berpikir benar-benar. Kita nih masuk ke dalam sesuatu yang mengandalkan manusia. Nah, nanti saya ngomong yang lain lagi di yang bagian kedua. Tapi sampai sini saya cuma mau teman-teman sadar kalau investasi itu nggak sesederhana itu. Dan teori manusia itu, saya di dalam pasar modal, kita di broker yang kebetulan besar, kita pegang dana-dana asing. Dana-dana asing dari luar Indonesia itu banyak masuk melalui kita. Kita memberi masukan kepada investor-investor tentang keadaan ekonomi berdasarkan teori. Dan ini saya mau kasih satu hal yang sejujur-jujurnya nih ya. Ini kalau kita di pasar modal biasanya orang-orang biasanya nggak mau mengakui hal-hal seperti ini. Tapi pada hari ini saya mau jujur ke saudara semua. Kenyataannya bahwa kita yang sudah di level atas pasar modal pun sejujurnya we don't know everything. Sejujurnya kita tuh sering tidak tahu mau kemana market. Sebetulnya kita kasih advice ke klien, tapi kita tuh sebetulnya juga tahu bahwa advice kita atau nasihat kita atau rekomendasi kita ke klien itu kemungkinan gagalnya tuh juga lumayan gede. Gitu. Jadi maksud saya di dunia investasi itu pemain yang gede sekalipun kayak kita yang orang-orang bilang kalau udah pemain gede bisa ngelihat banyak hal, lebih tahu market mau kemana. Nggak sepenuhnya benar sih, nggak sepenuhnya benar. Kita punya peralatan yang advance, kita punya pengetahuan yang advance. Dan kalau di level seperti kita, kalau di Amerika itu disebutnya Wall Street ya. Wall Street itu orang-orang yang paling pintar itu ada di situ semua gitu. Orang-orang yang lulusan-lulusan paling pintar itu the best brains tuh ada di situ gitu. Dan tetap tetap nggak seperti itu sih. Nggak bisa sampai kita tuh tahu pasti akan sesuatu tuh nggak pernah. Itu yang sejujur-jujurnya kita yang di level atas pun sering nggak tahu. Padahal informasinya banyak sekali. Informasi kita tuh banyak sekali informasi kita. Maksudnya saya bicara seperti ini teman-teman bisa berpikir. Investasi itu walaupun kita tahu banyak sekali. Tetap itu mengandalkan manusia dan banyak sekali ketidakpastiannya dan kemungkinan salahnya itu besar sekali. Jadi itu bagian pertama, itu yang sejujurnya saya bisa bilang di dunia investasi itu seperti itu. Bagian yang kedua, sekarang kita bicara tentang pekerjaan dan masa depan kita. Ini ada dua hubungannya, ini bagian pertama investasi, kita taruh dulu. Sekarang bagian yang kedua ini tentang pekerjaan dan masa depan dan kesejahteraan kita. Seperti tadi saya bilang, hari-hari ini banyak orang yang meragukan masa depan mereka. Meragukan entah karena guncangan COVID, perubahan sistem kerja, perubahan industri,
banyak industri yang lagi berubah atau mungkin efek dari perang, saya nggak tahu. Banyak orang yang sekarang merasa nggak yakin atau mempertanyakan pekerjaan mereka atau yang kena PHK. Saya banyak bertemu teman-teman belakangan ini yang mereka datang ke saya dan kita ngobrol dan mereka cerita tentang pekerjaan mereka. Ada yang kena PHK, ada yang masih kerja, tapi dia bilang kok gue ngerasa gue nggak yakin ya, apa gue harus terus melakukan kerja yang kayak gini apa enggak gitu loh. Ada yang baru di PHK, yang di PHK ini bilang, aduh gue tuh sekarang abis kena PHK, gue harus kerja apa ya? Gue udah coba ngelamar sana sini, tapi kok kayaknya nggak ada yang tembus gitu. Sekarang gue sangat nggak percaya diri ya tentang gue nih mau apa gitu loh, kedepannya gue gimana. Itu masa depan sekarang banyak yang bertanya. Nah masa depan yang saya bicara ini adalah bukan masa depan yang seperti gimana ya, tapi saya bicara tentang pekerjaan kamu, usaha kamu kalau kamu punya usaha. Saya bicara tentang bakat yang kamu punya, talenta, keahlian, skills, kemampuan kamu untuk melakukan sesuatu, kekuatan fisik kamu untuk melakukan sesuatu, untuk bekerja, kemampuan pikiran kamu untuk menghasilkan ide-ide, menghasilkan karya-karya, mengembangkan diri sendiri, yang semua itu nanti mendatangkan kesejahteraan buat kamu dan berdampak buat orang-orang di sekitar kamu. Itu yang saya lagi bicara masa depannya seperti itu tuh. Kamu yakin gak tentang diri kamu sendiri hari ini? Tentang itu tuh tadi, talenta, skills, masa depan kamu. Are you sure? Atau gak yakin? Gitu loh. Kamu yakin gak semua yang ada di dalam diri kamu itu bisa mendatangkan kesejahteraan buat kamu, bisa mendatangkan masa depan yang baik dan berkembang, dan bisa menghasilkan efek positif buat orang-orang di sekitar kamu. Saya mau tanya hari ini, kamu merasa yakin gak akan hal ini, hari-hari ini? Jadi, ini antara bagian pertama tadi kita ngomong investasi, dan kita ngomong tentang masa depan kita yang orang banyak ragu. Dua hal ini. Kita bisa lihat nih ada sebuah, menurut saya ini sebuah tipuan. Ada sebuah tipuan dari dunia ini. Tipuan dari dunia ini adalah apa? Dunia ini berusaha supaya kamu merasa tidak yakin akan diri kamu sendiri, akan talenta yang sudah Tuhan taruh di dalam diri kamu sejak kamu dilahirkan, akan kemampuan panggilan kamu dalam hidup kamu. Itu hal-hal ini nih sedang dibawa turun supaya kamu tidak yakin, supaya kamu bertanya-tanya, supaya kamu ragu akan hal-hal ini. Ini dibawa turun. Dan di satu sisi kita tuh sedang dipancing dan dibuai supaya kita tuh memandang tinggi sisi yang pertama tadi, investasi. Teori manusia, market, cryptocurrency, semua ini nih sedang diagung-agungkan istilahnya hari-hari ini. Sedang disanjung-sanjung ya, sedang ditinggi-tinggikan sama orang. Dan semua orang lagi rame-rame mengejar ke sini. Nah menurut saya ini trik ya. Menurut saya ini trik. Supaya kita tuh mengandalkan sesuatu yang buatan manusia. Dan firman Tuhan tuh berkata bahwa kita tuh tidak boleh menyembah sesuatu yang buatan manusia. Sesuatu yang buatan manusia itu pasti akan, ujungnya tuh akan gagal. Tidak bisa menjadi penyelamat kita. Jadi kita sekali lagi, diri kita sendiri kita dibikin ragu. Aduh gue gak yakin ya. Aduh masa depan gue kok kayaknya gak jelas ya. Mungkin kelihatannya orang-orang banyak yang jadi kaya nih. Main kripto, kelihatannya banyak orang jadi kaya nih. Main binary options, banyak FX gitu kan.
wah kayaknya mungkin itu kali ya jalan untuk jadi kaya gitu ya. Sekarang banyak sekali itu. Banyak sekali. Pemikiran-pemikiran seperti ini tuh berseliweran. Nah itu menurut saya harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Coba kita lihat beberapa firman Tuhan tentang sebetulnya Tuhan tuh punya rencana buat kita tuh apa sih? Kita bisa lihat yang mungkin semua orang ingat ya. Di Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37 ini yang lumayan terkenal. Disingkat firman itu bicara kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Ada lagi di Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Bunyinya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada lagi yang terakhir di Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadinya hari ini tuh saya mau kasih tahu ke teman-teman, Tuhan tuh kasih sesuatu yang spesial di dalam diri kamu. Tuhan tuh kasih sesuatu yang spesial dalam diri kamu. Nah, kamu jangan menganggap rendah dirimu sendiri. Jangan biarkan rasa tidak yakin itu menghantui kamu. Jangan biarkan kabar buruk di kanan dan di kiri kamu itu menggoyangkan kepercayaan kamu terhadap apa yang Tuhan mau buat hidup kamu. Jangan tergoda untuk cari jalan yang pintas, jalan yang cepat, jalan yang gampang. Yang katanya bisa jadi kaya cuman duduk di sofa nonton TV bisa jadi kaya. Tuhan gak pernah desain manusia untuk hidup cuman duduk di sofa dan pegang handphone cuman trading saham tuh. Saya rasa Tuhan Yesus gak perlu turun dan mati di kayu salib kalau memang kita tuh bisa seperti itu. We are created to do more. Kita tuh didesain untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Seperti tadi dibilang, pekerjaan-pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kita. Panggilan Tuhan untuk kita. Saya lumayan yakin sih. Kalaupun memang ada orang ya yang dipanggil Tuhan untuk main saham sebagai panggilan hidupnya, mungkin ada. Tapi saya yakin itu jumlahnya sangat sedikit, super sedikit. Karena kenapa? Saya percaya lebih banyak orang Kristen itu pasti dipanggil Tuhan untuk mempunyai dampak ke masyarakat, dampak ke orang-orang lain. Bukan cuma dampak ke diri sendiri. Dan sekarang coba saya mau kembangkan sendiri kata investasi. Kata investasi tadi saya bilang kan, hari-hari ini kalau kita ngomong investasi, orang langsung mikirnya saham, reksadana, cryptocurrency, bitcoin, forex, FX gitu kan. Langsung mikirnya ke situ semua tuh. Tapi kalau benar-benar definisi dari investasi itu sebetulnya definisi luas sekali. Bukan cuma pada instrumen finansial seperti saham dan bitcoin, tapi contohnya juga kemampuan kita dalam wira swasta. Kemampuan kita membangun sebuah usaha atau merintis sebuah usaha. Itu juga
kalau teman-teman belum tahu ya, itu juga disebut investasi. Misalnya saya dengan teman saya, kita sama-sama mau bikin toko roti. Modalnya perlu 400 juta misalnya untuk buka toko roti kecil. 400 juta kita bagi dua nih. Oke, saya keluar 200 juta, teman saya keluar 200 juta. 400 juta kita mulai toko roti kita. Itu sebetulnya udah saham. Saya memiliki 50% saham, teman saya memiliki 50% saham dari toko roti kita itu. Itu sebetulnya udah konsep investasi. Oleh karena itu orang Kristen juga nanti saya kalau ada teman-teman yang bertanya, jadi sebetulnya orang Kristen itu boleh berinvestasi atau investasi itu dosa. Investasi itu definitely bukan dosa. Kalau investasi itu dosa, kamu nggak boleh buka toko roti, kamu nggak boleh buka restoran, kamu nggak boleh buka toko jahit baju sama teman kamu, nggak bisa gitu. Karena usaha apapun itu investasi. Dan jangan anggap remeh diri kamu. Maksud saya begitu. Jangan anggap remeh diri kamu. Kalau kamu punya kemampuan untuk memulai suatu usaha, kemampuan berwira swasta, jangan anggap remeh diri kamu. Tuhan tuh mau kamu jangan anggap remeh diri kamu. Dan lari ke apa yang mengandalkan manusia lain. Andalkan Tuhan, tanya Tuhan, Tuhan mau apa buat kamu? Dan investasi itu juga yang lebih luas lagi, itu bicara ke diri kita sendiri. Talenta yang Tuhan kasih dari sejak kita masih di dalam kandungan ibu kita, itu ada talenta-talenta yang sudah Tuhan titipkan kepada kita. Kita punya tanggung jawab, Tuhan kasih kita sebuah otak untuk kita sadar kalau kita punya talenta dan supaya kita cukup pinter untuk kita menginvestasikan ke diri kita sendiri. Diri kita itu perlu diinvestasikan untuk berkembang. Tuhan mau kita berkembang. Contohnya, kalau kamu udah mikirin investasi mau ke sana sini, saya tanya, kamu sudah berinvestasi ke diri kamu sendiri belum? Contohnya, kalau kamu kerja di dunia multimedia misalnya, kamu sudah menginvestasikan uang kamu untuk diri kamu sendiri nggak? Dengan mendalami lebih dalam lagi dunia multimedia, mengikuti tren-tren teknologi dunia multimedia, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam bidang multimedia itu. Atau kalau kamu dalam bidang kulineri, suka masak gitu, atau kamu punya restoran, atau kamu hobi masak gitu ya. Mungkin Tuhan mau kamu menginvestasikan ke situ, di mana kamu melatih diri kamu ambil sekolah masak, atau kamu belajar untuk bisa terus mengembangkan lagi kemampuan kamu dalam memasak, atau kamu jadi mengerti nutrisi. Contohnya banyak ya, contohnya banyak. Salah satu contoh yang satu lagi yang saya temukan di negara kita ini, kadang-kadang orang suka nggak sadar ya. Contohnya, kamu sudah coba investasi ke diri kamu sendiri untuk belajar bahasa baru nggak? Bahasa kedua. Misalnya yang paling gampang bahasa Inggris yang kita diajarin di sekolah. Itu sebuah aset yang luar biasa besar. Bahkan untuk Indonesia hari ini pun yang kemampuan bahasa Inggrisnya itu, kemampuan bahasa keduanya itu sangat rendah. Kalau kamu menginvestasikan diri kamu, apa yang kamu punya, uang kamu investasikan balik ke diri kamu sendiri. Contohnya kamu belajar bahasa, kamu sungguh-sungguh kembangkan bahasa. I think Tuhan tuh bisa lakukan banyak hal buat kamu, buat masa depan kamu, buat talenta kamu, pengembangan diri kamu, kesejahteraan kamu di depan. Atau belajar bahasa Mandarin, atau belajar bahasa Jepang, atau bahasa yang ada di Eropa. Udah pernah belum? Kadang-kadang tuh penyakitnya masyarakat kita tuh kadang merasa gak perlu belajar lagi ya. Itu totally keliru dan totally tidak alkitabiah menurut saya ya. Karena Tuhan tuh mau kita terus berkembang. Nah kalau kita bisa bilang ke diri kita, oh gue belajar udah cukup. Sekarang waktunya kerja, cari uang, ngumpulin uang. Ya benar ya, cari uang, tapi sampai kapan gitu loh. Kamu harus ngembangin diri kamu. Karena potensi masa depan kamu terbatas dengan talenta kamu. Kalau talenta kamu gak berkembang, Tuhan gak bisa bawa kita lebih tinggi lagi tuh
Sulit ya, sulit. Mungkin saya tebak sih mungkin ada teman-teman yang mungkin ngomong saat ini, ya tapi kan Pak Jerry, kan investasi saya ini kan cuman iseng-iseng, cuman sampingan, cuman uang sedikit kan, saya kan nggak seriusin lah gitu. Siapa tahu gitu kan, iseng-iseng beli Bitcoin terus tiba-tiba bisa jadi, gitu kan, bisa jadi terkenal, atau iseng-iseng beli NFT terus bisa seperti itu tuh yang sekarang lagi banyak diomongin gitu kan. Siapa tahu gitu kan. Siapa tahu kita iseng sedikit terus menang gede. Well, ya benar sih, tapi apa itu nggak kedengaran kayak lotre ya? Dan kita tahu lotre itu kan nyerempet-nyerempet judi ya, bahkan itu judi sih lotre. Apa kalau kita punya pikiran seperti itu tuh, saya nggak yakin ya. Menurut saya pemikiran seperti itu mungkin menggambarkan ketidakyakinan pada diri sendiri juga. Mungkin. Atau ada orang yang bilang istilah kerennya diversification gitu kan. Jadi kan katanya kalau prinsip investasi itu jangan taruh semua telur di dalam satu keranjang. Nanti kan kalau keranjangnya jatuh pecah semua telurnya. Jadi kita harus diversifikasi gitu kan. Ya ceritanya panjang sih kalau kita mau masuk ke diversifikasi ya. Tapi saya kasih satu aja deh tentang diversifikasi. Investor paling sukses di sejarah manusia itu tidak setuju dengan prinsip diversifikasi. Siapa investor yang paling sukses dalam sejarah manusia? Itu namanya Warren Buffett. Warren Buffett. Itu dia sangat terkenal. Nah, Warren Buffett itu dia menjadi sukses dan terkenal dalam investasi bukan karena dia diversifikasi, justru sebaliknya. Dia tuh Warren Buffett kalau ditanya nih, dan pernah ditanya dan ada dokumentasinya. Warren Buffett ditanya, investasi apa terbaik? Menurut Warren Buffett, apa investasi paling terbaik menurut Warren Buffett? Dan Warren Buffett jawabannya apa? Warren Buffett jawabannya diri kamu sendiri. Warren Buffett bilang the best investment is yourself. Jadi Warren Buffett sendiri dia mencari orang, justru kalau kita ngikutin ceritanya Warren Buffett itu dia mencari orang-orang yang hidupnya tuh terus belajar dan mengembangkan dirinya sampai dia menjadi sukses. Dan orang-orang yang menurut dia kalau orang-orang yang menginvestasikan hidupnya ke dalam dirinya kepada potensinya dia, potensi suksesnya sangat besar. Makanya Warren Buffett ditanya investasi terbaik, diri kamu sendiri. That is the best investment. Invest to yourself. Sebelum invest ke yang lain-lain. Invest ke diri sendiri dulu. Sebelum invest ke yang lain-lain. Tanya dulu, saya sudah invest ke diri saya sendiri dengan baik atau belum? Kalau belum, pertimbangkan investasi ke dirimu sendiri dulu. Sebelum coba-coba ke investasi yang lain-lain. Saya ubah sedikit kalimatnya. Menurut saya Warren Buffett dengan Yesus Kristus itu sama. Dalam hal ini ya, dia bilang value terbesar itu dirimu. The best value is you. Bukan aset kamu, bukan uang kamu, bukan investasi kamu, tapi dirimu, talentamu, skill kamu, kemampuan kamu. Itu the best value, aset terbaik, diri kamu. Bahkan Yesus tuh lebih lagi mengatakan hal ini dengan dia mati di kayu salib. Dengan Yesus mati di kayu salib tuh sebetulnya Yesus tuh ngasih tahu, you are the best investment. You are the best investment sampai saya yang so high di surga turun mati di kayu salib buat kamu. Karena you are valuable. So invest in yourself. Sebelum kita mempertimbangkan investasi yang buatan orang. You are the best investment.
Dan masa depan kesejahteraan kamu ada di tangan kamu sendiri. Your future is in your hand, in God's hand. Tanya Tuhan, talenta kamu mau diapain? Tuhan mau kamu berkembang ke arah mana? And then invest ke arah situ yang Tuhan bukakan itu. You invest there, go there. Nah, ini saya udah mau coba tutup ya. Jadinya ditanya lagi nih mungkin. Jadi sebetulnya Pak Jerry, orang Kristen tuh boleh investasi apa enggak? Itu aja deh. Coba jawab itu. Boleh. Yes. Yes, kayak tadi saya bilang. Kalau orang Kristen dibilang nggak boleh investasi, berarti kita tuh nggak boleh buka toko roti, buka restoran tuh berarti kita nggak boleh. Karena itu juga termasuk investasi. Yes. Tapi pahamilah investasi dalam arti yang seluas-luasnya. Jangan investasi langsung dikerucutin ke Bitcoin. Ngerti dulu the big picture of investment itu apa. Sebelum kita mau mengkerucutkan kemana-mana dulu. Dan hitung dirimu sebagai tempat investasi. Jangan kadang-kadang aneh orang. Kita mau investasi, kita ngeliatin barang orang, diri kita sendiri nggak dihitung sebagai instrumen investasi. Padahal orang investor paling sukses sendiri bilang the best investment adalah diri kita sendiri. Hitung dirimu, potensimu, bakatmu, doa, tanya Tuhan panggilan kamu apa. Nah kalau kamu mau investasi apapun itu, mau buka usaha, mau wira swasta, atau kamu mau coba beli reksadana, atau kamu mau coba beli saham, jangan setengah-setengah. Kenali dengan baik, belajar dengan benar, belajar, harus mau belajar. Sekali lagi firman Tuhan tadi di Yeremia, orang yang mengandalkan manusia, itu ujungnya nggak baik. Menurut Tuhan, bukan menurut saya, menurut Tuhan. Jangan mengandalkan manusia dalam arti gini. Jangan, teman kita beli Bitcoin, berarti gue harus ikut. Itu kamu mengandalkan manusia. Kamu nggak mau belajar, kamu belajar yang benar. Apa itu? Cari tahu benar-benar. Itu aja. Dan itu bukan cuma instrumen investasi yang seperti saham. Mau buka usaha juga buka usaha harus benar-benar ngerti. Ini bisnis ini kayak apa sebelum kita terjun. Jangan jadi orang yang terjun dulu mikir belakangan gitu. Jangan kayak gitu ya. I don't think Christian tuh arahnya ke arah seperti itu ya. Dalam hidup sehari-hari, saya di dunia pasar modal, di dunia investasi itu, dunia investasi itu tidak seperti yang terlihat. Itu aja sih, saya cuma bisa bilang itu. Sekarang kita nggak punya waktunya. Tapi dunia investasi itu tidak seperti yang terlihat. Gitu. Dan apakah kita investasi pada diri kita sendiri? Itu pertanyaan saya hari ini. Dan kedua, apakah kita investasi dalam hal spiritual kita? Spiritual kita. Untuk hal yang spiritual, yes, you have to invest. Dan menurut saya, kita invest dengan cara mendengarkan pesan-pesan dari hamba-hamba Tuhan yang Tuhan kirim ke dalam hidup kita untuk berbicara tentang masa depan kita. Seperti di sini kita ada Kristo, kita ada Lewi, ada Om Robert, ada Om Umin, dan siapapun hamba Tuhan yang Tuhan kirim ke dalam hidupmu, dengarkan mereka. Itu juga sebuah investasi untuk mengembangkan panggilan kita di dalam Tuhan. Itu aja hari ini, semoga hal ini membukakan wawasan. Kita berdoa, ya Tuhan Yesus, kami berkumpul pada hari ini. Saya berdoa Tuhan supaya kita semua pikiran kita dibukakan Tuhan tentang kebenaran. Dan kita tidak tertipu dalam tipu daya dunia ini yang berusaha untuk membuat kita ragu akan diri kita sendiri dan masa depan kita. Dan mengandalkan hal-hal buatan manusia yang terlihat indah, terlihat hebat Tuhan. Tapi sebetulnya, dan saya tahu di dalam pekerjaan saya, sama sekali tidak seperti itu Tuhan. Sama sekali tidak seperti itu. Dan potensi diri yang jemaatmu ini Tuhan ada. Bangkitkan di dalam namamu Yesus. Supaya mata mereka sadar melihat potensi, bakat, dan talenta yang telah Engkau taruh dalam hidup mereka. Itu boleh dibangkitkan,
dan mereka boleh bertindak, mengambil tindakan dengan berinvestasi, mengembangkan diri mereka sendiri ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih untuk semua ini. Biar kami semua diberkati dan menerima berkat dari Engkau. Dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin.